Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan MVP dari aplikasi kami dan yang telah dikerjakan selama kurang lebih 1 bulan ini ya. Oke, jadi di sini di kelompok 7 Unlucky GBS ini ada saya sendiri yaitu Hafizinul Akam dengan 3 digit NIM terakhir 012. Kemudian ada Muhammad Rifan dengan 3 digit NIM 021 dan Yazid Fauzan dengan 3 digit NIM terakhir 032. Kita mulai dari deskripsi aplikasinya dulu ya. Jadi aplikasi yang kita kerjakan ini adalah aplikasi yang bernama Resepi Bingo, yang dimana itu adalah aplikasi pemantau bahan baku makanan ya. Nah di sini tuh user dapat memasukkan data bahan baku yang mereka punya ke dalam aplikasi, dan aplikasi itu dapat menggunakan data tersebut untuk memunculkan resep-resep makanan yang dapat dibuat dengan bahan baku yang dimiliki user menggunakan API Spoonacular. Jika user memutuskan untuk membuat makanan tersebut, nah dari bahan baku yang akan dikurangi sesuai dengan resep yang digunakan. Di sini tuh terdapat fitur utamanya itu mulai dari pencarian resep makanan, kemudian randomize resep makanan, dan lalu memantau bahan baku yang tersedia dan memantau nutrisi harian. Oke, di sini tuh ada use case diagram, kemudian ERD yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi Figma-nya. Demonstrasi Figma terlebih dahulu sebelum ke aplikasi. Nah, di sini tuh mulai dari onboarding screen-nya terlebih dahulu ya. Kemudian untuk login dan juga register, kita login. Nah, di sini tuh ada homepage yang dimana di sini tuh ada resepi dan juga resep hari ini gitu ya. Yang di sini tuh resepnya itu bisa dihasilkan secara random, dan resep hari ini itu juga bisa dihasilkan juga berdasarkan rekomendasi. Nah, di sini tuh ada fitur search ya. Jadi di sini tuh kita bisa mulai dari kita bisa cari resepnya, atau bisa minta ke aplikasinya buat ngerekomendasiin resepnya. Yang di sini tuh resepnya itu bisa direkomendasikan berdasarkan bahan baku yang tersedia. Kemudian bisa juga difilter berdasarkan kalori, protein, gula, dan semacamnya. Kemudian akan dihasilkan resep apa saja gitu ya berdasarkan dari filter tersebut. Atau kita bisa juga cari dari ini search bar ini, kayak misalkan cari ayam gitulah, chicken atau egg. Nah, bisa juga muncul dari situ. Lalu kita mulai ke ingredients-nya, ke ingredients page-nya. Di sini tuh terdapat bahan baku yang dimiliki oleh user. Nah, di sini tuh kita bisa tambah bahan baku yang kita punya kayak gitulah ya. Kita bisa cari bahan bakunya, kemudian kemudian jika muncul kita bisa tambahkan bahan bakunya. Lalu kita kembali ke sini ya, misalkan di ingredient ini kita bisa edit kuantitas yang dimilikinya berapa gitu. Lalu kita ke nutrition, yang di sini tuh bakal nge-track nutrisi yang dikonsumsi oleh user dalam suatu hari gitu ya. Kalau misalkan di sini tuh di tanggal 19 Januari 2000 sekian gitu ya. Ada ini resep-resep makanan-makanan yang dikonsumsi oleh user, yang diambilnya itu dari resep yang user itu memutuskan untuk pakai resep itu buat bikin makanannya gitu ya. Nah, si resep itu tuh bakal dimasukin ke consume foods di sini tuh. Kemudian dari nutriensinya itu diambil dari nutrisi yang terdapat di resep makanan tersebut.
Kalau misalkan di sini tuh dalam satu hari itu udah ngekonsumsi berapa gitu kalorinya, kemudian secara detailnya dari karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, dan semacamnya. Kita lanjut ke profile. Yang di profile pastinya isinya basic sih. Ya di sini tuh kita bisa edit profile mulai dari nama, username, email, dan semacamnya gitu ya. Oke, untuk Figma dicoba segini, kita akan mulai ke demonstrasi aplikasinya. Di sini tuh saya bertugas dalam eh, mengimplementasikan UI login screen, UI login register screen, kemudian launch screen, ya splash screen dan onboarding screennya. Kemudian di sini tuh saya bertugas dalam backend recipe screen, search recipe screen, yang dimana di sini tuh kita saya mengimplementasikan search ingredientnya, search recipe, kemudian random recipe responsnya, yang di mana di sini tuh data kelas resepnya di sini, yang apa ya, kalau di apa namanya tuh diambil dari Spoonacular-nya itu ya bisa dari sini kalau base URL-nya itu. Lalu ke API service-nya itu ya mulai dari get recipe data, kemudian get random recipe data. Lalu untuk view modelnya ada fetch recipe, kemudian fetch random recipe. Nah, untuk front end-nya ini di search recipe screen yang ini. Kalau buat apa ya namanya tuh? Kalau splash screen-nya itu saya pakai XML yang di sini activity splash ini. Lalu untuk onboarding-nya ada di onboarding screen. Oke, kita sekarang akan mulai ke demonstrasi aplikasinya. Kita buka dulu di sininya tuh. Lalu kita coba build app-nya. Di sini saya uninstall ulang, saya install ulang lagi aplikasinya dikarenakan onboarding itu hanya muncul sekali ketika pengguna baru pertama kali gitu membuka aplikasinya gitu. Karena ini nggak install ulang, jadi ya bakal makan waktu lama sekitar 1-2 menit buat nge-install lagi. Oke, ini untuk splash screen-nya dan ini untuk onboarding screen-nya. Ya, kita coba ke login-nya terlebih dahulu ya. Di sini ada login page dan juga sign sign up page di sini ya, atau register page gitu lah. Nah, di sini kita coba login pakai akun yang udah saya punya gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke search screen-nya, ya ke search recipe screen. Di sini tuh kita bisa nyari sendiri atau bisa minta aplikasinya buat ngerekomendasinya. Kayak misalkan kita coba nih, di sini tuh saya baru ngeimplementasiin rekomendasi random gitu ya. Belum berdasarkan ingredients yang dimiliki sama user, sama filternya juga masih belum. Jadi di sini rekomendasinya itu masih bersifat random.
Di sini tuh ada nih muncul tiga resep. Nah, kita coba rekomendasi yang lainnya gitu. Karena ini bersifat random, jadi ya hasil dari rekomendasinya juga akan bersifat random juga. Ya dari algoritma dari API-nya bersifat random. Oke, sekarang kita coba search gitu ya resepnya kayak misalkan chicken gitu. Nah, akan ditampilkan juga yang pakai ayam tuh apa aja. Kita coba egg. Nah, di sini dimunculkan yang pakai telur itu apa aja. Atau kita bisa coba tiramisu gitu. Nah, ada nih tiramisu. Oke, jadi dari saya dicukupkan sekian dan untuk selanjutnya akan dijelaskan juga oleh rekan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan Nova Mufid dengan 3 NIM terakhir 021. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan. Jadi untuk tugas pertama yang saya kerjakan itu ya saya akan ceritakan dulu sedikit masalahnya, yaitu API yang kita pakai untuk mendapatkan data-data resep dan bahan baku itu API Spunakular. Nah, di API Spunakular ini eh, untuk tier yang gratis itu hanya bisa sekitar kurang dari 150 request per hari. Ya, dan itu lumayan sedikit kalau misalnya satu proses itu butuh sekitar 3, berarti hanya bisa melakukan 50-an kali proses tersebut. Jadi untuk testing itu sangat susah. Nah, sebelumnya kami mau menjelaskan dulu bahwa kami ini itu tahu kalau sebenarnya hal yang seperti ini itu tidak boleh dilakukan, tapi karena eh, saat kami sudah lihat alternatif lain API-nya tidak menemukan juga, di antara alasannya antara karena tidak punya tier gratis atau tidak mempunyai fungsionalitas yang setara dengan Spunakular. Jadi kami memutuskan untuk membuat beberapa akun dan uh, mengganti-ganti API key akun tersebut. Nah, dan di sini adalah hal yang saya kerjakan, yaitu key manager. Jadi di key manager ini ada dua endpoint, yaitu key dan reset. Uh, di sini API-nya itu terhubung dengan Firestore, di mana di sini akan menyimpan kuotanya, yaitu 150. Lalu endpoint pertama, key ini, slash key, mempunyai parameter yang berbeda-beda type-nya. Jadi misalnya default itu akan mengurangi kuota sebanyak satu. Eh, Bisa di sini default mengurangi satu, search 3 mengurangi 1,03, search 33 mengurangi 1,33 dan seterusnya. Ini digunakan tergantung request yang akan digunakan di aplikasi nanti. Jadi misalnya ini key yang pertama itu kuotanya 99, request yang default. Nah, di sini di Firebase-nya jadi mengurangi satu. Dan di sini ID-nya juga di 01 yang dipilih. Oke. Di sini dilakukan menggunakan di host dengan Vercel. Lalu untuk meriset kuota hariannya itu menggunakan endpoint reset/reset. Nah, endpoint/reset ini menggunakan Google Spreadsheet.
makro ya. Jadi nanti ada trigger setiap jam 7 atau UTC 00 tengah malam yang memanggil endpoint reset ya, yang reset kuotanya. Jadi setiap jam 7 pagi itu akan memanggil API endpoint ini dan mereset kuotanya menjadi 150 semua. Lalu untuk hal yang saya kerjakan di aplikasinya sendiri itu tuh hanya satu fitur saja, yaitu untuk melakukan autentikasi dengan Google, dengan Google. Nah, di sini contohnya, misalnya di sini klik continue with Google dan menggunakan akun. Di sini masuk ke akunnya. Lalu saya juga menambahkan membuat dokumen otomatis di collection user. Misalnya di sini di database sebelumnya itu belum otomatis. Nah, misalnya ini yang ya. Nah, kita coba logout, lalu continue ke akun yang belum pernah dipakai. Nah, jadi di Firebase-nya sendiri itu bakal terbuat sendiri di collection-nya, di collection user saja. Oke, baik, mungkin segitu saja yang saya kerjakan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzan Kasatria dengan 3 digit NIM terakhir 032. Di mana di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya pada pengerjaan proyek ini. Untuk milestone pertama, di mana di sini tugas saya adalah sebagai berikut: backend untuk autentikasi, logout, starter, buat tombak sama screen-nya, lalu pembuatan use case, lalu sisanya itu yang bagian buat fitur ingredient storage, ingredient management. Dimana ini sih untuk pembuktian komitnya, dimana saya mengerjakan dari tanggal 4 April ini untuk autentikasi custom emailnya, ini untuk nakbar atau bottom bar, ini untuk pembuatan masih searching untuk ingredients, di sini untuk implementasikan room dari yang tadi, implementasikan room untuk penyimpanan ingredient. Lalu ini pembuatan untuk sinkronisasi data menggunakan Firestore, dan ini ada sisanya lah, tinggal yang bagi-bagi saja. Dimana outputnya itu seperti ini. Ada apa ini teh? Ada ingredients-nya, di mana ingredients-nya disimpan di dalam Firestore. Untuk akun juga ya yang tadi ini sekalian, dimana akunnya akan seperti ini, yang untuk yang custom email. Lalu untuk outputnya seperti ini, yang mana disimpan di user. Ini saja contoh. Oke. Langsung ke aplikasinya saja, dimana bisa ditambahkan misalkan
garam, di mana otomatis bertambah garam dan di database juga bertambah satu dokumen, yaitu garam. Di mana untuk kuantitinya, jika dirubah di aplikasi, akan langsung berubah juga di aplikasinya, di Firestore. Dan jika dihapus, akan langsung hilang di Firestore juga. Lalu jika dilakukan secara offline, misal ada kaviar di update value-nya, dan untuk fish dihapus datanya. Dimana kalau di sini belum berubah, dan ketika sudah disinkronis ada internet lagi, akan otomatis berubah. Kaviar 153. Mungkin segitu untuk progres dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.